Selamat bertemu teman-teman, adik-adik sekalian, peminat belajar menggambar wayang klasik. Jadi saya akan lanjutkan dari minggu yang kemarin, itu berkaitan dengan figur-figur sudah kita bahas Panakawan, kemudian figur manis yang pada waktu itu Siwat. Nah sekarang kita akan lanjutkan dengan manis keras. Jadi manis keras itu hanya sedikit perbedaan adalah pada mata. Jadi kalau saya membuat figur, jadi ini misalnya apa kepala, kemudian gelung. Ya. Jangan lupa bagi dua ini adalah setnya di sini. Kemudian kita buat badannya. Jadi teman-teman, adik-adik ini lihat, pertama kita buat secara keseluruhan ini. Coba lihat, ini kira-kira tengah-tengahnya adalah di sini, ya. Kita lihat buntalan kainnya, jadi di atas pusar, gitu. Bagi dua ini adalah lutut. Jadi di sini kira-kira 1,5 itu di sini, baru setnya ini kira-kira dua-duanya ini adalah setengah kali kepala, kemudian ini 2 kali kepala, ini 2 kali, ya, ini adalah 1,5, di sini 6 tambah 7 lah. Kalau gimana lebih tingginya menjadi sampai 8 lah. Jadi ini sangat penting. Jadi dari sini kita lanjut. Jadi teorinya membuat kaki adalah segitiga siku-siku, jangan lupa tuh. Jadi yang berbeda itu dengan manis adalah ini alis sebagai biasa sama aja. Kemudian hidung sedikit agak mancung, agak bengkok dikit supaya dia keras. Ini adalah mata, ya. Kemudian bagi 3 adalah bibir. Jadi figur yang keras contohnya itu adalah 5. Korawa itu banyak sekali yang keras, misalnya Duryodhana, misalnya Dursasana, kemudian banyak lagi yang matanya bulat. Jadi tandanya adalah matanya bulat, kemudian bentuk alisnya pun sudah berbeda. Ini alis keras begini. Kemudian kumis keras juga, dan kumis kerasnya adalah ini. Kumisnya kumis keras begini, kemudian alis keras begini. Nah ini aja yang berbeda antara mata yang kalau manis itu adalah segitiga, kalau ini adalah benar, matanya benar. Wing. Nah jadi seperti biasa nanti hiasan yang lain hampir sama, dari petitis pada manis, cuman Bima tidak pakai sekat kayu. Jadi ini kalau belungnya adalah warna lukar tinggi, ini Bima seperti itu. Kemudian pakaiannya juga sangat minim, ya, tidak terlalu banyak ada apa di sini. Justru yang ada adalah ular. Nah ular yang loreng. Nah Bima tidak ramping begini. Kenapa tidak ramping? Karena dia suka makan. Dia jadi tukang masak. Kalau dulu numpang di Wirate itu dia menjadi Belawo, Sangyang Belawo. Cuman ikat pinggang itu kadang-kadang 2 begini, karena dia itu dapat hadiah dari Dewi Arimbi, ya.
Nah kemudian setelah ini seperti biasa ini ada apa namanya kembang waru, di sini juga ada kembang waru, ini juga ada sisa di sini apa namanya. Nah kantuknya itu dia pakai bulat di sini, cuman bulatnya langsung dari sini langsung ke belakang begitu, jadi tidak ada bulat yang terlalu tinggi. Nah kemudian karena dia panjang sekali, punya sabuk apa ikat pinggang, jadi ini panjang sekali, dia ada sisa ya. Oke biasa ini ya. Nah di sini ada kayak stewel ya, di sini biasa karena kosong sekali bidang ini, jadi seperti pahanya diikat sama stewel itu. Nah inilah yang kalau Bima itu sederhana dia. Jadi kalau Bima itu ya ketinggiannya hampir 7-8 ya. Jadi gayanya juga Satria itu sudah agak nangkan sedikit gaya kakinya ya. Sekarang galak ya. Yang kayak apa itu galak. Jadi teorinya sedikit berbeda. Kalau ini biasa pakai telur ya, ini pakai telur, itu potong atas, potong bawah, bagi 3 yang begitu. Itu Anda sudah pelajari pada saat-saat pertama membahas muka, ada 10 muka. Jadi segina metode membuat galak. Jadi Anda mencoba bagaimana membuat segi 6, itu sudah dibahas ya. Ini sangat penting, ini sama, ini tidak boleh berbeda ya. Jadi ini hidungnya taruh di tengah, kemudian matanya setengah saja. Nah di sini kira-kira mata yang ini, kemudian ini ada taring 1, 2, 3, 4 ya. Ini sudah dipelajari kemarin itu. Jadi ini adalah mata. Jadi mata itu ingat ini ada ke belakang dan ada ke depan begini. Nah habis itu baru kelopak mata. Ini kelopak mata, lanjut dengan bulu mata. Alis, alisnya adalah alis keras seperti ini. Kemudian bibirnya. Kenapa saya ulang ini? Karena ini sangat penting, akan menelurkan figur-figur yang lain. Kalau Anda sudah hafal membuat raksasa, nanti figur yang lain sangat gampang ya. Jadi kumisnya, kumis galak nih. Kumis galak itu bukan kumis keras, kumis galak lain. Jadi galak ini binatang pun adalah kumis galak begini, mulutnya besar dan sebagainya. Kemudian ini ada lipatan pipi, jadi ini kapeng namanya, dan ini telinganya dengan tindihnya. Jadi ini metode segi 6 itu. Nah kemudian di sini kalau diterusin ini ada petitik, pada manis dan sebagainya, silut karno, nah, rambut keluar dari sana. Nanti proporsi dari raksasa itu sendiri nanti karena dia perut gendut dan sebagainya, pada umumnya tidak ramping-ramping seperti yang manis. Nah kalau Anda sudah hafal boleh saja dimana Anda mau. Ini mata, hidung, mulut, taring. Nah kemudian ini yang paling penting adalah ini badannya, ini gendutnya. Nah ini gendutnya. Dan kalau proporsi, ingat itu ada proporsi bagi 2. Di sini adalah kemaluannya. Jadi kalau
sampai sini tidak boleh liwat ya. Ini pantat, paha, betis. Jadi ini segitiga, ini juga segitiga. Lengan dan sebagainya lebih gemuk ya. Nah ini raksasanya misalnya. Boleh saja ini petitis pada manis. Kalau ada sekat haji silahkan. Jadi begitu rupa ya. Ini apa bokambah. Boleh aja rambutnya bebas. Bokambah. Nah ini seperti biasa. Kalau dia itu atasan dia pakai selimpak begini. Kalau Bali disebut saput ya selimbatnya. Dan gelang kano itu tergantung dari jabatannya. Kalau dia rakyat biasa satu, kalau dia sudah mulai menjabat sedikit ada dua, dia dua, ada tiga. Kalau dewa itu tiga, kalau raja itu tiga juga. Kemudian yang satria apa itu dua, terus rakyat satu. Jadi raksasa itu proporsinya berbeda dengan wayang-wayang yang ramping. Nah itu saja sebetulnya perbedaannya. Sedangkan masalah hiasan, nanti hiasan lengkap itu ada. Jadi apa yang saya ucapkan, petitis pada manis, silut karno, ron apa, itu sambil dicatat. Nanti ada yang lengkap itu bagaimana pakaian wayang lengkap. Nah itu prinsip raksasa itu matanya bunar, kemudian perutnya gendut. Nah kemudian sikapnya juga ngangkang, agak ngangkang dia, tidak seperti dewa misalnya dia kakinya apa agak rapat begitu dan sebagainya. Jadi secara umum saya sudah bahas manis, keras dan galak. Baik teman-teman, adik-adik dan anak-anak yang gemar mengikuti Bapak, jadi untuk belajar wayang klasik untuk hari ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa subscribe, kemudian atau like ya. Terima kasih.